Assalamualaikum anak-anak, tetap semangat ya. Mari saatnya kita belajar. Anak-anak, pertemuan kita kali ini belajar masuk materi bab transformasi. Nah, di dalam transformasi itu nanti akan banyak yang kita pelajari. Nah, hari ini kita akan belajar materi pencerminan atau refleksi. Baik anak-anak, simak video penjelasan ini ya. Pencerminan atau refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Jika diketahui sebarang titik dengan koordinat x, y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabel koordinat bayangan hasil pencerminan dari x, y anak-anak. Nah, jadi ini kata kunci kalian ya. Nah, lihat di sini. Jika pencerminan terhadap sumbu x, maka titik koordinat bayangannya x, negatif y. Jika pencerminan terhadap sumbu y, maka titik koordinat bayangan negatif x, y. Jika pencerminan terhadap titik asal 0,0, maka titik koordinat bayangan negatif x, negatif y. Jika pencerminan terhadap garis y sama dengan x, maka titik koordinat bayangan y, x. Jika pencerminan terhadap garis y sama dengan negatif x, maka titik koordinat bayangannya negatif y, negatif x. Jika pencerminan terhadap garis y sama dengan h, maka titik koordinat bayangan x, 2h dikurang y. Jika pencerminan terhadap garis x sama dengan h, maka titik koordinat bayangan 2h dikurang x, y. Nah, untuk lebih jelasnya ya kita perhatikan contoh soal berikut ini ya anak-anak. Nah, baik. Di sini ya, titik A 1,3 direfleksikan terhadap sumbu x, maka titik bayangannya adalah. Nah, jadi kalian lihat dulu tabel yang sebelumnya tadi ya anak-anak. Nah, di sini kan pencerminan terhadap sumbu x. Nah, di mana titik x, y jika dicerminkan maka titik bayangannya ya menjadi x, negatif y. Maka titik A 1,3 ya, maka titik bayangan A-nya adalah 1, negatif 3 ya anak-anak. Nah, kalian lihat di sini ya. Jadi x-nya 1 ya, negatif y-nya menjadi negatif 3. Kan di sini x-nya 1, y-nya 3 ya, sehingga dia dicerminkan ya menjadi 1, ya. Kemudian y-nya menjadi negatif y, maka negatif 3 ya. Nah, lanjut ya di sini titik D 6,2 direfleksikan terhadap titik asal 0,0, maka titik bayangannya adalah. Nah, kita lihat lagi ya tabel yang sebelumnya. Nah, jika pencerminan terhadap titik asal 0,0 ya, jadi titik x, y, maka titik koordinat bayangannya menjadi negatif x, negatif y. Nah, maka titik D 6,2 ya, titik koordinat bayangan D-nya menjadi negatif 6, negatif 2 ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang ketiga, titik K negatif 2,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka titik bayangannya adalah. Nah, di sini kan dia pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, di mana titik X, Y ya, maka titik koordinat bayangannya menjadi negatif Y, negatif X ya. Sehingga titik A, K negatif 2,4, X-nya negatif 2, Y-nya 4 ya. Maka titik koordinat bayangan K-nya
menjadi negatif Y, negatif X. Sehingga di sini dia 4-nya menjadi negatif 4 ya. Lalu negatif X jadi negatif ya. Di sini negatif 2 X-nya ya, sehingga titik koordinat K-nya negatif 4 ya, koma. Nah, ini negatif ya, ketemu negatif. Jadi dia berubah tandanya plus ya. Berarti dia menjadi 2 ya. Oke, kita lanjut. Contoh soal keempat, titik M 5,3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Maka titik bayangannya adalah. Nah, di sini untuk yang garis X sama dengan H ya. Jadi ini pencerminan terhadap garis X sama dengan H, di mana H-nya itu adalah 4 ya anak-anak. Sehingga titik X, Y ya, maka titik koordinat bayangannya menjadi 2H dikurang X, Y. Ya, sehingga titik M 5,3 ya. 5,3. Maka titik koordinat M-nya, nah kalian lihat di sini ya, 2H dikurang X. Maka 2 dikali H-nya 4 ya. Lalu dikurang X-nya tadi adalah 5. Jadi 2 dikali 4 dikurang 5,3 ya. Y-nya kan 3. Maka titik koordinat M-nya menjadi 2 dikali 4 8. 8 dikurang 5 3 ya anak-anak hasilnya. Maka untuk titik koordinat M-nya menjadi 3,3 ya. Tuh. Baik. Oke, sekarang untuk contoh yang menggambar suatu bangun ya. Segitiga ABC berkoordinat di A min 1,1, B min 1,3 dan C 6,3. Gambar segitiga ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu X-nya. Jadi kita masih berpatokan dengan tabel yang sebelumnya tadi ya anak-anak. Jadi kalau pencerminan terhadap sumbu X ya, jadi titik X, Y-nya, maka titik koordinat bayangannya menjadi X, negatif Y ya anak-anak. Nah, lihat di sini titik A-nya negatif 1,1. Sehingga untuk titik koordinat bayangan A-nya ya menjadi negatif 1 ya, X-nya negatif 1, lalu negatif Y. Berarti berubah dia satunya menjadi negatif 1 ya. Jadi negatif 1, negatif 1. Titik B-nya negatif 1,3. Maka titik koordinat bayangan B-nya X-nya negatif 1 ya, tetap. Lalu dia Y-nya berubah negatif ya, menjadi negatif 3 ya, negatif 1, negatif 3. Nah, untuk titik C 6,3 ya. Maka titik koordinat bayangan C-nya X-nya 6, lalu Y-nya berubah jadi negatif ya. Berarti negatif 3 ya, 6, negatif 3. Lalu dari titik-titik ini kita buat gambar ke koordinat kartesius ya. Nah, di sini ya koordinat kartesiusnya ya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita buat dulu titik A-nya negatif 1,1. Artinya sumbu X-nya negatif 1, sumbu Y-nya 1 ya. Nah, maka titik A-nya berada di sini ya anak-anak. Nah, lalu titik B-nya negatif 1,3. Nah, jadi sumbu X-nya negatif 1, sumbu Y-nya 3. Nah, berarti titik B-nya berada di sini ya anak-anak ya. Nah, lalu titik C 6,3. Jadi sumbu X-nya 6, sumbu Y-nya negatif sumbu Y-nya 3. Nah, berarti titik C-nya berada di sini anak-anak. Lalu ketiga titik ini kita hubungkan ya, maka di sini terbentuklah segitiga siku-siku ya, segitiga ABC ya anak-anak. Nah, lalu kita gambar bayangannya juga. Nah, gambar bayangannya lihat di sini, titik koordinat bayangan A-nya negatif 1, negatif 1. Nah, kita juga sama hubungkan sumbu X-nya negatif 1, sumbu Y-nya negatif 1. Berarti titik A aksennya di sini ya. Lalu titik B-nya, titik koordinat bayangan B-nya negatif 1 ya. Berarti sumbu X-nya negatif 1, lalu di sumbu Y-nya negatif 3. Nah, di sini titik bayangannya ya. Nah, lanjut titik
koordinat bayangan C-nya 6, negatif 3. Jadi sumbu X-nya 6. Nah, lalu sumbu Y-nya negatif 3. Kita hubungkan berarti dia berada di sini titik bayangannya. Nah, ya, lalu ketiga titik ini kita hubungkan juga ya. Nah, maka inilah gambar bayangan dari segitiga ABC ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, inilah penjelasan dari Ibu. Kalian bisa putar ulang video ini sampai kalian paham ya, sampai kalian mengerti untuk materi tentang pencerminan atau refleksi. Demikianlah anak-anak penjelasan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi untuk materi selanjutnya.